Belitung, pulau yang terkenal akan potensi wisata baharinya, disebut-sebut sebagai Bali kedua Indonesia. Sudahkah kamu mengenal Belitung selain dari wisatanya? Yuk mari kita telusuri cerita negeri Laskar Pelangi melalui ragam motif batik Sepiak. Bagi orang Belitung yang namanya membatik itu kan tidak ada kan. Kita cari dalam literatur tentang sejarah batik bagi orang Belitung tidak pernah ada. Batik Belitung ini yang sekarang ini adalah batik modern. Kami beranggapan pelopornya itu ya batik Sepiak. Kami melihat upaya dari beberapa pembatik ya di samping batik Sepiak memang berusaha untuk mengangkat nilai-nilai lokal ya. Mengangkat masalah fauna, flora, kearifan lokal dan sebagainya. Jadi dari awal kita memang mempunyai misinya untuk menjaga khasanah budaya. Jadi semua motif yang kita ciptakan itu pasti terkait dengan khasanah budaya Belitung khususnya gitu ya. Untuk motif-motif batik Sepiak kita ada motif daun simpor. Motif daun simpor itu kan daun endemik di Belitung ini yang berkaitan erat dengan kehidupan keseharian orang Belitung. Baik sebagai pembungkus maupun sebagai pembungkus makanan mentah atau pembungkus makanan matang. Juga ada motif lada atau sahang. Nah sahang itu sebenarnya sahang itu bagian daripada rempah-rempah ya. Nah sahang itu nama daerah, spesifik nama Belitung sahang, lada, merica. Dulu dan sekarang lah sahang itu menjadi komoditi ekspor yang cukup mempunyai nilai sampai sekarang pun. Cuman harganya ya kita masalah harga itu kan permainan bisnis kan, tapi nilainya tetap. Lalu juga ada motif batu satam. Ini motif ada tugu satamnya. Ya batu satam itu mungkin sekarang ini kan ikonnya ada di pusat kota itu kan, Bundaran Satam. Konon batu itu adalah merupakan bentuk salah satu meteor yang jatuh di tanah Belitung ini. Nah dalam menyikapi satam pun bagi orang Belitung ada dua. Ada yang senang diolah, diasah, udah menjadi semacam bentuk batu cincin yang dalam bentuk permata. Tapi bagi orang Belitung lebih senang kalau batu itu yang asli. Masih ada guratan-guratan semacam apakah dimakan oleh mineral-mineral dan sebagainya. Lalu ada motif pelilean atau tarsius. Nah pelilean itu kan dalam bahasa ilmiahnya tarsius ya. Pelilean itu kan sebenarnya di Indonesia ini tidak semua tempat ada kan. Adanya di Sulawesi kalau tidak salah. Dan salah satunya di Belitung. Tetapi yang jelas binatang ini menjadi kebanggaan. Walau orang Belitung sendiri belum banyak yang dapat melihat, yang pernah melihat pelilean itu. Tidak gampang melihat itu kan. Karena binatang itu kan binatang nokturnal, binatang malam. Lalu juga ada motif dulang. Jadi ini motif tudung sajinya. Dulang itu merupakan makanan, sajian makanan keluarga dulunya. Bukan makan dalam arti kata isi perut, tetapi makan beradab. Bagaimana adab kita makan? Adab makan ketika kita menghargai makanan itu sendiri. Dan pada waktu itu makan bedulang karena berkumpulnya anak-anak dan cucu-cucu itu dijadikan sebagai sarana pendidikan bagi orang dulu. Sebelum makan orang tua itu memberikan nasihat dengan anaknya. Inilah minimal kita sama-sama menyampaikan rasa syukur. Inilah hasil yang didapat hari ini. Ya. Apa yang ada di depan ini marilah kita nikmati, kita makan sama-sama.
Kalau sampai saat ini sudah puluhan ya, mungkin 40 lebih gitu motifnya. Ya, jadi sejak awal diterbitkan sampai dengan sekarang motif daun simpor masih menjadi unggulan gitu ya, masih menjadi hal yang paling dicari gitu di sini. Di awal-awal banyak yang masih meragukan batik dari Belitung gitu ya. Mereka anggap batik tidak berasal dari Belitung gitu. Tapi kita terus mempromosikan, makanya kita juga terus ekspo bukan hanya di Indonesia, kita juga ekspo sampai ke Jepang, ke Korea. Kita juga ikut kegiatan di Kamboja, lalu di Malaysia gitu ya. Jadi ekoprint itu kan teknik memberikan motif pada kain dengan menggunakan bahan alam gitu. Jadi kita memindahkan tanin atau getah dari daun atau unsur-unsur yang ingin dipindahkan itu ke dalam sebuah kain seperti itu. Jadi prosesnya ada yang dengan pounding atau dipukul atau dengan di hammer, lalu juga ada dengan dikukus atau di steam seperti itu. Jadi ekoprint tersebut karena menggunakan bahan alam dari Belitung itu menjadi geoproduknya untuk mendukung geopark nasionalnya Belitung. I think it's a great store. They have lots of selection and they show you how they make the eco batik here in Belitung. I liked the batik and so I bought one. And I bought the fabric, this one, which is done in the steam technique. It's unique to Belitung as far as I can tell because it's made with the local leaves. Sebelum bergabung ke Sepiak, saya belum memiliki keterampilan membatik. Saat saya masuk ke sini, barulah saya diajarkan dari Bu Bella mengenai tentang batik, ekoprint, membatik canting, dan brush, dan macam-macam yang lainnya. Ya, di sini ada pengrajin disabilitas. Ya, waktu pertama kali mereka masuk, mereka belum bisa, skill mereka belum berkembang. Setelah mereka beberapa lama latihan di sini, mereka jadi percaya diri, mereka jadi bisa mengembangkan kreasi sendiri, motif-motif sendiri. Untuk merekrut pengrajin untuk difabel ya, anak-anak difabel memang sudah kita lakukan sejak tahun 2018 ya mungkin ya. Jadi karena memang sesuai dengan filosofi kami, jadi Sepiak ini kan artinya sebagian dan filosofinya itu berbagi dan bermanfaat untuk sekitar. Kita tahu pariwisata dibangun bukan hanya melalui keindahan alam atau sumber daya alam yang bisa kita jual dan kita tampilkan kepada masyarakat atau calon wisatawan. Kita perlunya ekonomi kreatif dan ornamen-ornamen yang terkait dengan inovasi masyarakat. Batik Sepiak dan UMKM lainnya termasuk pelaku ekraf lainnya selalu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pemerintah. Contoh konkretnya adalah melalui pameran-pameran. Mereka selalu mendapatkan kesempatan untuk tampil, menunjukkan karya terbaru mereka yang bisa diupdate kepada masyarakat pencinta batik maupun yang bukan. Nah, pemerintah berkolaborasi dengan Kementerian Kumham bagaimana melindungi setiap karya yang seperti di belakang saya ini tidak bisa ditiru atau dijiplak oleh orang lain maupun daerah lain. Sehingga kekuatan Belitungnya menjadi sangat bagus ya. Jadi kolaborasi sinergitas dengan Batik Sepiak sudah dijalankan sejak awal sampai hari ini tidak terputus. Termasuk bagaimana di zaman pemerintah Pak Bupati dengan saya, kita menerapkan penggunaan batik setiap hari Jumat. Ya, jadi hari Kamis itu menggunakan baju adat, hari Jumat menggunakan batik khas Belitung. Ya, mau dari Sepiak, mau dari yang lain, tapi yang jelas kita menggunakan batik bermotif Belitung. Budaya itu rohnya pariwisata. Keindahan alam itu anugerah. Budaya lahir dari perkembangan proses kehidupan manusia. Batik tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan sandang,
tetapi juga sebagai suatu bentuk upaya untuk mensosialisasikan, menyebarluaskan nilai-nilai luhur budaya daerah kepada dunia luar lewat motif yang tertuang di atasnya. Hai, halo vlog. Hai guys, ada lagi kita di pantai Tetun gini guys. Iya. Halo. Mam. Ada paitang kalau dalam.